Pergi belanjo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat 8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, selamat siang dulur-dulur di mana berada, sobat budaya yang dengar ke siaran Pro 4 siang hari ini. Di Sriwijaya Siang kita bakal ada obrolan yang pastinya spesial nian, karena dak tiap hari ada, dan obrolan kali ini spesial pengentasan kemiskinan. Jadi kita bakal ngobrol tentang investasi masa depan melalui profesi MUA bersama MUA yang mungkin teman-teman pendengar sudah tahu dan sudah kenal akrab, yaitu Telly Sharon. Karena sudah seliweran di media sosial juga pasti hasil karyanya. Dan juga pastinya siang hari ini kita bakal ngobrol banyak sama Kak Telly Sharon. Untuk pendengar, pastinya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel kita RRI Palembang di Pro 4 RRI Palembang, dan juga buat dulur yang nak nanyo bisa langsung ke 0897 7888 4884. Itu nomor WhatsApp kita. Jadi kalau nak nanyo sama Kak Telly siang ini boleh nian kaki kita langsung tanyo ke. Dan sudah hadir di studio Pro 4 kalau dulur nonton dari YouTube kita, uangnya cantik nian. Dan pastinya kita bakal ngobrol tentang perjalanan Kak Telly yang sudah dari tahun berapa ya kira-kira. Nah, itu kita tidak tahu, kita bakal tanyoi. Halo, selamat siang Kak Telly. Halo, selamat siang. Oke, aduh suaranya merdu banget ya. Jadi ini Kak Telly Sharon udah datang. Telly Sharon bener ya aku nyebutnya Telly Sharon. Bener. Oke. Jadi kita bakal ngobrol dulur sama Kak Telly Sharon siang ini tentang investasi masa depan melalui profesi MUA. Karena kita tahu Kak Telly ini seorang MUA atau bisa dibilang make up artist. Bener nggak sih Kak? Benar. Jadi kita bakal ngobrol, mungkin sebelum kita ngobrol, Kak Telly mau kenalan dulu sama pendengar atau dulur-dulurnya Pro 4 siang hari ini. Halo, kenalan dulu ya. Sama nama aku Telly Sharon. Telly Sharon, soalnya orangnya suka bingung, Sharon atau Sharon. Iya. Kalau aku Sharon, soalnya itu kan singkatan. Oh. Asli ya. Nama singkatan Sharon jadi panggilannya. Tinggalnya di Palembang ini. Itu aja. Pernah bercita-cita jadi apa? Itu nanti kita akan cerita ya. Iya. Jadi Kak Telly Sharon tinggalnya di Palembang, pastinya teman-teman sudah pada tahu juga, dan banyak banget rata-rata orang nikahan pakai Kak Telly Sharon sebagai makeup artisnya. Itu banyak banget ya hasil karyanya Kak Telly di Instagramnya tuh cantik pol. Kalau dulur nak nikahan atau ada acara anak-anak nak nikah, boleh hubungi Kak Telly kayak. Silakan ya. Pastinya. Dan sebelumnya tadi kan Kak Telly udah kenalan juga sama teman-teman. Mungkin Kak Telly mau flashback dikit cerita Kak Telly ngapa bisa jadi MUA sampai sekarang, dari kapan kira-kira? Sebenarnya kalau mau jadi MUA, aku tuh memang udah ada dari ibu ya. Dari ibu aku memang udah ngasih jalan kayak gitu. Itu waktu aku SMA, belum tamat. Nah, belum tamat SMA, lihat peluang kan waktu itu ada nikahan keluarga. Jadi dilihat kayaknya bagus untuk ibu rumah tangga. Kan kalau ibu rumah tangga, ibu-ibu aku tuh kan lihatnya nanti anak cewek, bisa ngatur rumah, ngatur suami, anak, bisa kerja juga. Nah, di situ ibu aku melihat peluangnya. Tapi ya namanya aku masih kecil ya waktu itu, jadi belum pikiran aku belum terbuka. Waktu SMA dulu, tamat SMA nggak jadi MUA langsung. Tapi setelah kuliah baru terpikir kan, setelah kuliah nih mau ngapain gitu. Sebenarnya pikiran waktu SMA dulu terpikir kan, apa mau jadi MUA aja. Nah, pada saat itu sekitar tahun 2015-2016 YouTube baru mulai
gencar yang Oh, beauty beauty vlogger vlogger. kan. Nonton lah YouTube kan kalau tahun 2009 kayaknya YouTube belum booming banget ya. Mm-mm. Belum terlalu kelihatan lah YouTube. 2015-an, 2016-an YouTube itu gencar-gencarnya. Jadi ya nonton YouTube, jadi suka. Akhir sebenarnya panjang perjalanan itu bukan panjang perjalanan aku jadi MUA, tapi panjang perjalanan aku untuk menjadi MUA itu loh, sangat panjang. Kayak mager kayak gitu. Mm-mm. Mau jadi MUA atau enggak ya? Mm-mm. Enggak deh. Mm-mm. Mau deh gitu loh. Jadi bimbangnya itu Bimbang yang lama kayak ya. gitu. Tapi setelah aku memutuskan untuk jadi MUA tahun 2020 pada saat Covid, sudah dari situ terus nggak stop alhamdulillah. Jadi dari Covid ya, zaman Covid, Iya. setelah Covid atau pas zamannya Covid, Kak? Pas zaman Covid 2020. Iya, tahu aku tahu Yang itu. pada orang semua pakai masker tapi masih make up. Iya benar, yang walaupun make up tapi ditutupin pakai masker kayak gitu kan. Ada Iya, masker transparan lah, yang Iya. maskernya dikasih bling-bling segala Iya. macam itu. Oh, jadi Kak Teli benar-benar meyakinkan hati di after Covid di 2020 ya pastinya. Iya. Itu kan Covid tuh kalau nggak salah di Maret 2020. Iya, itu kan itu nggak boleh benar-benar nggak Mm-mm. keluar kan. Mm-mm. Nah, setelah boleh keluar tapi kan jaga jarak. Mm-mm. Disitulah aku Oke. memulai karir. Sebelumnya Kak Teli kan kayak kata Kak Teli kepikiran mau jadi MUA atau enggak nih. Itu Kak Teli ngisi waktunya sebelumnya sebagai ibu rumah tangga biasa atau sambil kerja juga? Ibu rumah tangga, online shop, pernah jualan makanan sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi kan aku dari kecil beraktivitas ya, setidaknya sekolah, kursus, kuliah. Jadi setelah aku nikah, kayak sudah stop nggak beraktivitas lagi. Oh, Iya. langsung berubah 180 derajat kayak gitu kan, tiba-tiba Bener. kayak di rumah aja Di gitu kan. rumah. Memang aktivitas kita di rumah, misalnya bebersih rumah atau segala macam, ngurus anak. Cuman ya kita kan sudah sering beraktivitas di luar rumah juga kan, jadi mikir ngapain kayak gitu. Jadi ya kayaknya cocok banget jadi MUA ini. Jadi kayak ada kegiatan baru yang mengharuskan keluar rumah jadinya Kak ya. Terus ya kita nggak terlalu butek untuk di rumah ya. Kalau aku tipenya keluar rumah sedikit sih, nanti di rumah lagi, nanti keluar lagi kayak gitu. Jadi kayak memang keluar tuh cuman sesuai kebutuhan ya Kak kalau Iya. bisa dibilang. Kayak tukar pikiran juga sih, kayak mesti di refresh otak aku, kayak keluar dulu sebentar cari uang mungkin, terus pulang lagi di rumah. Enggak dari pagi sampai siang kayak orang kantoran ya. Iya, Kalau aku kerjanya kan beda, MUA paling subuh kerjanya, pagi-pagi udah ketemu anak-anak. Walaupun kata orang kerjanya MUA enak ya gitu kan, kalian nggak tahu mereka keluar jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Besok aja besok nanti aku kerja dari rumah jam 12 dari rumah. Jam 1 udah mau make upin orang. Kami sudah tanggal 17 nanti. Itu full ya Kak, dari jam 1 Kakak start make up sampai subuh jam 5, jam 6 itu masih jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Itu kalau dari jam 1 nih sampai jam 7 pagi itu kira-kira Kak Teli berhasil make upin berapa orang sih? Kalau besok ya, besok itu udah masuk bookingan 8 orang. Iya. Itu Kak Teli sendiri yang kerjain? Iya, kalau aku sendiri yang kerjain. Kecuali kalau memang misalnya aku nggak bisa, aku ajak teman. Tapi itu juga dengan persetujuan klien ya pastinya Iya, Kak. pastinya. Ada memang orang-orang yang pengen Kak Teli gitu yang make up-nya, nggak mau orang lain, karena memang bookingnya biasanya dengan Kak Teli. Dan mungkin Kak Teli berhalangan, itu biasanya pernah nggak sih dapat feedback dari klien yang bilang nggak mau, pokoknya harus Kak Teli gitu yang make upin? Ada tanggal 3 nanti, 3 November itu kan kebetulan aku dari jam 2 jam 5 sampai jam 5, terus make up lagi jam 7. Nah ada isi kan jam 5.30 lah, jadi 5.30 sampai jam 6.30 aku kosong. Datanglah bookingan, dia mau 3 orang. Waduh. Mau 3 orang, tapi nggak bisa 3 orang di dalam waktu 1 jam. Jadi aku bilang baik-baik aja sama klien, ini jujur aja aku nggak bisa untuk 3 orang pegang, aku bisanya 1 orang. Gimana kalau aku ajak teman aku, aku kasih
rekomendasi kan, tapi kliennya tetap nggak mau sama teman aku, jadi klien sama aku walaupun satu orang. Oke, jadi cuman satu orang itu aja yang jadi deal sama Kak Teli karena memang waktunya cuma untuk satu orang. Iya, kecuali kalau dia bilang, oh ya nggak apa-apa Kak, yang penting 3, nanti ajak temen aja, oke aku Oke. ajak temen kayak gitu. Pokoknya persetujuan. Iya, saya. persetujuan, namanya kita jual jasa ya Kak istilahnya. Kalau orang sekarang bilangnya MUA itu kan sebuah jasa nih. Dari dulu kata Kak Teli pernah jualan online shop. Terus juga jual makanan-makanan sedikit-sedikit. Perbedaannya nih Kak dari segi, kita bilang masuk ke topik kita kalau kita pengetasan kemiskinan nih Kak ya. Dari segi ekonominya, dari pemasukannya deh kita bilang. Waktu Kakak jual online shop sampai sekarang MUA itu berapa kali lipat kah yang Kakak dapatkan? Tapi memang sebanding sama apa yang Kakak keluarkan, mulai dari jam tidur yang nggak tentu, terus juga ninggalin anak di rumah, itu pendapatannya melebihi atau kayak alhamdulillah aja ada gitu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, 3 kali lipat berarti alhamdulillahnya ya. Iya, pokoknya banyak-banyak alhamdulillah banget. Bisa jadi MUA. Alhamdulillahnya banyak-banyak, Mbak. Alhamdulillahnya banyak-banyak ya. Iya. Iya, juga setimpa juga aku keluar jam 1 malam. Iya, Pernah juga keluar jam 2 malam, pulangnya jam 2 sore. Wah, Pernah jam 2 juga. malam balik jam 2 sore, berarti itu Kakak langsung ikut orang weddingan ya kayaknya? Iya, misal tergantung ya, ini ikut orang weddingan, nanti jam 10 ada lagi. Oke. Nah, jam 10 misalnya, biasanya jam 10 itu kan weddingan udah Selesai, kan. Jam 10 ini loncatnya ke lamaran Oh, biasanya. iya iya Nah, iya, lamaran, Jadi emang bener-bener full banget keluar dari jam 2 balik jam 5, jam 7. Itu sebanding banget sih Kak kalau Kakak bilang alhamdulillahnya berkali-kali ya, memang dengan apa yang Kakak lakuin, keluar jam 12 malam, baliknya jam 8 malam. Pernah nggak sampai kayak gitu? Misalnya nih keluarnya jam 12 nih, wisudahan, terus disambung sorenya ada orang lamaran. Pernah nggak Kakak ngerasain kayak gitu? Paling aku pulang dulu. Pulang kayak dulu. Gitu. Nggak yang kan kalau misalnya dari jam misal ya, dari jam 2 malam sampai jam 2 siang, nggak apa-apa aku nggak pulang. Tapi kalau misalnya sore nanti ada makeup lagi, nah pas aku pulang dulu. Oke. Pulang dulu, entah selonjoran dulu kayak gitu kan. Nanti nyambung lagi. Ada juga sih pernah kayak gitu nyambung lagi, tapi aku jarang dapet yang full day kayak gitu. Pastinya Kakak juga harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah ya. Iya benar. Itu Kakak gimana sih cara bagi waktunya? Karena kan MUA nih nggak cuma Sabtu Minggu aja. Kalau wisuda tuh kadang hari-hari Senin sampai Kamis ya digas aja gitu kan. Berarti Kakak harus bagi waktu antara Kakak kerja ngejob nih sama di rumah. Itu gimana cara Kak Teli ngebagi waktunya? Alhamdulillah kan aku masih ada orang tua. Jadi bisa lah titip-titip. Oh, titip-titip. Titip-titip, Bu, sebentar ya Bu ya, kayak gitu. Aku juga kan punya anak bayi. Oh iya, bulan depan 2 tahun. Wih, itu tuh lagi rame-ramenya ya rumah kalau anak bayi Iya, 2 kan tahun. titip dulu kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya tinggalnya kan di area Kenten Sako. Jadi kalau misalnya mau ngejob, jadi aku nginep dulu ke Mata Merah. Waduh, jauh banget ya. Iya, nginep dulu ke Mata Merah. Jadi kan dia tidur, aku juga tidur. Nanti aku tinggal pergi. Jadi dia biarin tidur. Beda kalau aku anak pertama dulu. Kalau anak pertama dulu, aku langsung aja. Anak aku udah lumayan bisa kan, tinggal di kamar sendirian. Jadi aku langsung pergi, dianya di kamar. Oke, jadi pas Kakak balik dia bangun ya Iya, gitu. dia bangun. Walaupun dia bangun juga nggak nangis kayaknya karena udah berumur juga, udah besar. Enggak. Ya. Dia ngerti yang pertama. Nah, yang nomor 2 ini kan masih bayi juga. Iya, kan? wajar sih, masih bayi. Jadi titip dulu ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini aja aku titip ini. Oh, ini dititip juga. Iya kan, mau dibawa ke sini juga nanti dia tantrum, anak 2 tahun tuh lagi aktif-aktifnya kan. Jadi memang sistemnya kayak gitu ya Kak titip. Kan dari Mata Merah tuh Kak lumayan jauh ya. Misalnya ke tempat klien deh yang mungkin arah-arahnya ke arah pinggiran Kota Palembang, misalnya KM 12, 17 segala macam, itu masih Kak Teli terima walaupun Kakak dari Mata Merah. Misalnya subuh kan, jobnya subuh, itu masih Kakak terima kalau sejauh itu? Iya, terima. Gandus. Pernah juga aku dapat itu yang terjauh ya. Yang terjauh tuh di Mariana. Itu ada penganten. Mariananya di ujung. Dalam lagi ya. Di
pokoknya nggak ada lagi ini ojek online, nggak ada lagi. Nggak masuk sana? Nggak lagi. Adanya angkot. Waduh. Jadi kakak bener-bener naik angkot atau diantar sama suami? Aku naik angkot, suami aku juga kerja pada saat itu. Jadi ya sama-sama kerja. Aku naik kendaraan juga nggak bisa aku, jadi aku naik ini angkot. Oh, kayak angkot itu bener-bener Sebenarnya mudah mbak, naik ketek. Oh, Cuman aku nggak berani, nggak berani naik ketek. Jadi ya sudah naik angkot. Disaranin oleh yang punya tuan rumah, naik ini aja, naik angkot. Ya udah naik angkot. Oke, jadi walaupun terkadang kalau naik yang ketek itu lebih cepat nyampenya pasti kayaknya. Karena Iya, dia benar, soalnya kalau dari durasi itu sekitar 1 jam di perjalanan. Kalau naik ketek paling 5 menit katanya. Nah. Cuman ya aku Takut nggak ya. berani, masih ada lagi nggak berani gitu. Tapi itu termasuk paling jauh ya Mariana ya. Iya, paling jauh itu karena itu pengantin. Jadi pengantin itu kan agak berbeda dengan keluarga. Jadi kalau pengantin aku masih terima. Masih terima Iya. ya. Nanti bulan berapa ya? Bulan Desember ke Prabu Muli. Oke. Sudah masuk bookingan. Sudah masuk bookingan Prabu Muli, siapa itu? Jadi kita bakal ngobrol lagi Kak Teli nanti, tapi ada beberapa lagu yang sudah Mita siapkan. Kita bakal ngobrol panjang lebar lagi. Kalau tadi ulasan Kak Teli selama menjadi MUA dari awal yang katanya maju mundur mau jadi MUA, akhirnya tercemplung dia sekarang di MUA dari 2020 sampai sekarang 2024, dan masih banyak ceritanya nanti. Jadi buat dulur-dulur di mana berada siang hari ini yang nak bergabung, nelpon atau WhatsApp ke 08797884 atau bisa ke 351656. Yang nak nanya sama Kak Teli, mungkin nanya press list, itu ke Instagram baik ya. Jangan di sini. Tapi pastinya kita bakal balik lagi di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Dari itu payo bagi jola, tunjuk kesama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin kesama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun
kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Siang. Ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. 我没想到你会怀孕。 Tidur bentar, bisa kali ya. 5 minutes later. Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kecindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salah.
budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perempat RRI Pangga di Sriwijaya Siang. .4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di obrolan kita siang kali ini, spesial pengentasan kemiskinan ya dengan Mbak Teli Sharon pastinya. Dan kita bakal ngobrol lagi mengenai investasi masa depannya melalui Dio menjadi MUA ini pastinya kan. Apalagi ngejobnya lah tiap minggu, tiap hari. Tiap ada apa Mbak bisa diomong ke wisudahan pasti uang berabotan dengan Mbak Teli nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ngomongin masalah investasi pastinya Mbak dulu kan kata Mbak cuman ibu rumah tangga yang online shop, yang jualan makanan dikit-dikit. Dikit-dikitnya tuh tidak tahu kita dikit-dikit cuman entah terbuka restoran Mbak Tel ini. Jadi dikit-dikit nian. Cak mana tuh? Coba-coba Nah, waktu itu aku jualan salad buah. Oh, salad buah, iya lagi hits nian itu waktu itu. Soalnya kuliah pernah coba-coba buat salad buah. Aku paksa kawan aku tuh Mbak. Beli. Jangan ndak beli. Aku paksa. Tapi udah sejak berapa hari paling enggak. Pokoknya aku tuh coba galau. Karena jiwa penjualannya jiwa jualan ado jadi dicuboy kalau. Terus nikah kan, oh iya dulu kan pernah jualan salad buah, coba lagi jualan salad buah di Kambang Iwa. Seminggu kan Kambang Iwa tuh minggu baik kan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sudah, minggu keempatnya tidak. Oh, tutup. Terus aku ngomong dikit-dikit tadi tuh. Dikit-dikit ya, lagi galak jualan lagi ida sudah tutup lagi. Itu kan pastinya Mbak tuh berpikir jual salad buah lagi, itu modalnya pasti ngulang dari awal lagi ya. Kalau kita ngulang lagi kayak kan di break nikah kan lumayan lama mungkin dari Mbak zaman kuliah atau Mbak jualan salad buah, pas nikah jualan lagi, pastinya itu mikir ke modal lagi itu. Mbak waktu nak berhenti jualan tuh kepikiran deh, tapi aku lah keluar modal kayak itu. Bener gak Mbak kepikiran tentang kayak apa kita terus kebae jualan ini itu? Pernah nggak kepikiran bahwasanya modal udah keluar nih tapi kok aku berhenti di tengah jalan gitu? Kebetulan kalau yang salad buah ini modalnya tidak terlalu besar cak MUA. Oh iya bener nian Nah jadi kalau misalnya sudah stop dulu bae mungkin ya sudah tidak apa-apa, paling kan mangkok gitu bisa dipergunakan tapi setelahnya. Nah kalau MUA ini kalau aku berhenti nangis nian. soalnya modalnya besar. MUA modalnya besar, jujur MUA modalnya besar tapi pendapatannya juga alhamdulillah. Tapi ada pepatah di Instagram nih, MUA tuh kerja untuk cari duit apa kerja untuk beli alat make up baru? Bener nih Mbak. Oh ya kan? Kayak mungkin kita tuh saking cintanya sama profesi, jadi bedak aku baik kalah dengan bedak yang ada di koper make up. Iya betul. Jadi oh ini habis nih, harus beli nih. Jadi ada harus beli nih. Jadi giliran punya kita yang habis, ya udah enggak apa-apa nanti aja. Kaget baik ya. Iya, nah, kok iya. Sudahlah, kayak baik lah. Kan duitnya masih ini kayak gitu. Tapi kalau alat make up harus dan enggak bisa dibeli. Iya, betul. Kayak itulah jadi MUA. Bener, sebenarnya ada benernya omongan dia tuh Mbak. Ini begawe nyari duit atau penghasilan beli make up. Cuma kita harus ada spend ini untuk transportasi, ini untuk nabung, ini untuk kebutuhan yang lain, ini untuk beli make up. Oke, jadi kan beli make up tuh kadang kan 100-200, kadang sejuta, kadang 2 juta gitu. Iya kan, alat-alat make up tuh udah kata yang murah sebenarnya Mbak kata uang tuh. Apalagi Mbak, kalau tanggal kembar
Nah, waduh. Itu pasti hilap tuh. Pasti itu kalau Mbak Teli sendiri sekali belanja misalnya habis nih, misalnya ada entah bedak, blush on segala macam habis berbarengan nih. Itu kira-kira habis budget berapa untuk belanja alat make up? Itu sebenarnya tergantung, tapi aku paling besar mungkin 1 juta 2 juta. Bisa juga cuman habis bedak 100.000, misalnya bulu mata, ini lem bulu mata, bulu mata tuh 100.000. Sudahlah, beli dulu aja lah, kok. Memang hal-hal yang cak itu tuh kalau lagi habis kita butuh ke Mbak ya, jadi kita harus beli terus. Jadi wajar sih kalau di Instagram tuh ngomong kayak sebenarnya MUA ini cari duit untuk penghasilan atau cari duit untuk beli alat make up lagi, dan memang terbukti untuk beli alat make up lagi Mbak ya. Bener. Apalagi kayak stok ya, Hmm. apalagi kalau sekarang tuh di media sosial tuh banyak produk baru, terus di review. Pernah Mbak temakan reviewan yang bilang, wah ini bisa bikin make up stay 24 jam. Itu pernah ada? Overclaim nanti, Mbak, Overclaim, kalau iya udah- benar. Berarti biarkan klien merasakan, ya. Tapi kalau aku ada produk baru, aku pasti tidak akan pernah membeli karena aku sudah mengenal produk-produk yang lama aku, yang aku cintai, yang pas untuk kulit-kulit klien. Jadi kalau misalnya ada produk baru, aku lihat review pasti dengan teman-teman terdekat Oke. yang bagus deh, ini nih ya. Oh, Bagus nih ya, jadi maksudnya. lihat kawan beli dulu Iya, kalau misalnya kata orang, apalagi kan ya kalau lihat di Instagram, dia lihat kayak influencer, dia lihat YouTube, rada kurang percaya kalau untuk aku pribadi. Maksudnya kan kita teknik masing-masing, teknik aku ya teknik aku, teknik orang ya teknik orang. Jadi aku bertanya dengan teman aku yang kira-kira satu teknik. Oke. Kalau misalnya aku nanya sama orang yang tekniknya beda, ya jelas beda. Iya benar. Jadi kan nanti nggak terpakai. Jadi kayak orang tuh ada yang make up dari alis dulu, itu kan, itu aja udah beda ya, kayak dari alis dulu, terus ada yang dari foundation dulu, ada yang make apa pakai maskerin ininya dulu kan, itu kayak manjang-manjangin, kalau katong Palembang tuh manjang-manjangin gawe, banyak gawe. Tapi memang itu tadi kata Mbak Teli, triknya beda-beda, pasti produk yang dipakai juga beda-beda ya. Jadi Mbak Teli lihat dulu kawan lah beli, cak mana cara dia make, rasanya bagusnya apa tidak, baru Mbak beli cak itu ya. Iya. Soalnya ada rasa galak rugi. Bener. Harga bukan apa terbeli, nah tidak terpakai. Soalnya lah ada beberapa sih kayaknya, kayaknya udah cocok di aku, sudah tidak terpakai. Itulah banyak MUA di Instagram tuh aku lihat sering nian nge-sell barang-barang yang sudah kadang cuman ngomong cuman dipakai sekali. Cuman dipakai Karena bagus kayaknya ya. Beli. Nah, kalau sudah beli sudah. Kalau udah pakai, udah bagus sudah udah pakai. Kan terus aku banyak juga lihat sekarang di Instagram tuh kan, selain mereka galak nge-sell barang-barang yang kadang cuma dipakai sekali 2 kali ujinya itu, kan banyak juga bermunculan MUA baru Mbak. Cak uji kita ngobrol di balik kamera tadi, ada yang baru nak tumbuh, ada yang baru selesai kursus lah berani ngambek manten. Itu cak mana perasaan Mbak Teli ngadepi memang banyak nian sekarang nih kompetitor bisa dibilang yo pesaing ya. Kalau di dunia MUA kan cuma sikut tuh lah gawenya nge-make upin segala macem, itu jadinya jadi saingan kan, semakin banyak uang yang ngikuti jadi MUA ini semakin banyak juga saingan. Itu cak mana caranya atau cak mana rasanya Mbak Teli ngelihat sekarang nih banyak uang yang famoan jadi MUA galo cak itu, nah jadi beauty vlogger galo, dikit-dikit make upnya ke mall be lah mencak nak nikahan, itu cak mana menurut Mbak Teli? Kalau aku pribadi ngelihat kawan-kawan lah jadi MUA, alhamdulillah. Karena kan aku juga awal-awal bukan langsung bisa jadi MUA kan, belajar dulu. Ya kalau untuk misalnya doanya seneng jadi MUA, bisa menambah penghasilan, alhamdulillah. Bagus berarti kan untuk pemasukan. Nggak apa-apa. Kalau pesaing jujur baik memang sebenarnya itu saingan. Cuman kita bukan saingan Nggak bocor. Kita kan saingan secara wajah. Aku juga dengan teman-teman aku malahan suka kasih job. Aku suka kasih job sama mereka juga suka
ngasih job sama aku. Intinya kita bersaing secara sehat, berteman, dan yang pastinya rezeki masing-masing. Iya. Benar kan? Iya bener banget sih, walaupun sebanyak apa kalau rezekinya untuk kita ya kita kan, balik lagi ke kita ya. Jadi kalau kamu kayaknya semakin banyak MUA juga bikin kita tuh kayak ndak kehabisan job dak sih Mbak, karena memang banyak juga yang nak make up kan pastinya datang ke kita nian. Mbak Teli pernah ndak ngerasa ke yang namanya persaingan yang memang bener-bener kayak uang tuh nak make Mbak, pengantinnya nak make Mbak, tapi dihalangi atau dibilang Teli syaratnya full, nggak bisa nih, itu pernah nggak? Pernah. itu gimana sih kayak dia tanpa ngehubungin tapi udah bilang full gitu, atau memang dia ada ngehubungin Mbak Teli sendiri? Itu kan kalau sekarang zaman vendor. Nah, jadi kita kenalan vendor ini, vendor itu. Jadi aku tuh sering diajak oleh vendor pelaminan. Sudah berapa kali diajak. Tapi kan mungkin sudah banyak kejadian pengantin-pengantin yang kok muanya beda kayak gitu kan. Nah, ini pengantinnya pinter. Pengantinnya pinter ini. Jadi dia WA aku dulu. Mbak Teli bisa nggak tanggal sekian? Soalnya aku mau make up sama Mbak Teli. Oh bisa. Nah, setelah itu sudah deal, sudah aku catat tanggalnya. Akhirnya H-2 aku tanya alamatnya, tapi bukan tanya ke pengantin, tanyanya ya ke pelaminan yang itu kan soalnya aku arahin ya udah Mbak bisa, aku bisa tanggal sekian, sama vendor aja langsung konfirmasinya, karena kan aku tahu aku diajak vendor walaupun pengantinnya hubungin aku dulu. Ternyata H-2 nggak jadi. Itu vendornya kayak membatalkan atau pengantinnya? H-2 nggak jadi, kata vendornya ya kamu nggak jadi ya make up ini, nanti kamu make up pengantin lain. Ya udah, mungkin rezeki aku nggak di situ mungkin ya. Setelah aku hubungi pengantin, ternyata pengantin aja nggak tahu dia nggak jadi make up sama aku. Dia aja heran, kan aku bookingnya sama Mbak Teli, tapi kok yang lain yang datang yang lain. Nah, udah gimana? Jadi itu bener-bener, jadi dia di make upin sama orang lain? Iya, bukan aku. Aku ngomongnya sambil deg-degan karena menahan emosi. Pasti dong, H-2 gitu. Tapi emang bener Kak Teli make upin orang lain di hari itu? Enggak, jadi aku kosong. Oh, jadi kosong. Jadi bener-bener nggak ada klien di hari itu ya? Iya. Itu si vendor alasan apa sama pengantinnya? Pengantin ada cerita nggak sih? Nggak ada alasan. Oh, pengantin cerita nggak ada alasan. Oh, jadi tiba-tiba diubah aja gitu? Tiba-tiba sampai temen-temennya kan mungkin ya adalah pengantinnya ini kan ngomong nanti MO-nya siapa, sampai teman-teman pengantin itu sudah tahu make up sama aku Teli, pas di hari H kok bukan sama Kak Teli ya kayak gitu. Jadi vendor memang bukannya menggantikan job itu dengan yang lain, tapi memang Kak Teli dibuat kosong di hari itu ya, dan terima janjinya nanti kamu make upnya di pengantin yang lain ya. Pas ditunggu-tunggu nggak ada, ya sudahlah. Mungkin bukan rezeki aku di situ, ya mungkin memang agak problematik pelaminannya. Ya udah, kita ambil pelajaran di situ. Jadi emang mungkin kayaknya dari vendornya ya problematik. Dan bukan aku saja Mbak. Oh, banyak MUA yang digituin? Banyak, senior aku udah banyak. Misalnya ini bukan pelaminan gitu ya, pelaminan yang lain juga banyak yang kayak gitu. Jadi maunya MUAA, yang datang yang B, itu udah banyak kayak gitu. Oke, jadi emang nggak bener-bener sama MUA yang dipengenin ya jadinya. Iya. Itu pasti kecewa banget ya kalau aku jadi kliennya, pasti kecewa sih. Iya, kecewa banget. Dan sekarang klien udah pada pinter-pinter, jadi ngadu ke MUA yang bersangkutan. Konflik. Oke, jadi kayaknya nggak melalui vendor lagi ya sekarang. Jadi kayak langsung ke MUA-nya, langsung booking ke MUA-nya. Jadi kayak nggak akan terjadi lagi miskomunikasi antara MUA dan klien. Yang melalui vendor pastinya. Vendor nih suka tukar-tukar. Iya, nggak ada konfirmasi. Kasian kan, siapa tahu itu wishlistnya pengen nikah di make upin Kak Teli, tiba-tiba pas hari H bukan Kak Teli. Itu kan kayak bikin
pengantinnya bad mood juga sih sebenarnya kalau gitu ya Kak. Pastinya ini kan kayak Kak Teli sering banget nih aku lihat di Instagram kayak di tanggal sekian ini kosong loh dari jam sekian sampai jam sekian. Itu setelah Kakak bikin itu di Instagram pasti langsung banyak yang nge-DM ngisi jadwal itu ya. Ada yang nge-DM kan mungkin soalnya misal tanggal penuh ya. Hari itu tanggal full. Ada kampus yang ribuan wisudanya. Jadi orang ini nanya DM kan Kak tanggal sekian bisa nggak hari ini sekian nggak, aku udah full. Jadi misalnya biar orang nggak bertanya-tanya, jadi aku kasih tahu di Instagram Kak tanggal sekian dari jam sekian kayak gini. Iya, Detail gitu. ya Kak Teli. Jadi kalaupun ada satu yang bisa nyelip, mungkin itu pun di jam yang Kak Teli bisa kondisikan, mulai dari lokasinya mungkin ya kan. Kalau kejauhan lokasinya itu udah makan waktu di jalan ya pastinya Kak Teli. Kak Teli sendiri, kata Kak Teli tadi kan nggak bisa pakai alat transportasi, jadi masih harus diantar suami atau naik kendaraan online. Iya, benar. Itu menjadi salah satu kayak apa ya, bisa dibilang Kak Teli sayang kan nggak sih nggak bisa pakai alat transportasi itu untuk sejauh ini ya Kak Teli, yang mobilitasnya yang dari satu tempat harus pindah ke tempat lain, harus ke tempat lain lagi, itu berasa nggak sih Kak Teli nggak bisa pakai alat transportasi itu? Bener sih sayang, cuman ya mungkin nanti ya kayak gimana ya, ada Mungkin rasa takut kalau untuk belajar kayak gitu loh. Beda kan kalau orang kan ada orang yang nggak mau belajar make up, kalau aku nggak mau belajar berkendara. Oke. Tapi siapa tahu setelah ini Kak Teli datangnya bawa mobil sendiri, itu bakal Doakan ya. ini siapa nih kan? Oh ternyata Kak Teli gitu. Tapi dengan Kak Teli pakai kendaraan online atau Kak Teli naik angkot itu juga bisa membantu perekonomiannya si drivernya juga ya. Jadi kayak saling membutuhkan dan saling membantu jadinya. Apalagi kalau lokasinya jauh tuh pasti argonya besar banget ya. Pasti. Sejauh apa Kak Teli pernah pindah dari satu tempat ke tempat lain itu naik ojek online? Dari mana ya? Waktu itu pernah dari Suro. Oh, ya. Suro ke Talang Kelapok. Ojek online. Jauh. Perjuangan. Kak Teli bawa koper yang besar atau tas yang kecil? Koper kecil. Oh, yang kecil. Karena kalau misalnya ini bakal naik ini nih, berarti naik Ojek koper online. kecil. Oh, pakai koper bakal kecil. naik ojek online berarti pakai koper kecil. Kalau misalnya nggak pindah-pindah, pengantinnya satu udah pakai koper besar. Oke, jadi memang tergantung runtutan acara ya. Kalau Kak Teli pindah-pindah, Kakak pakai koper yang kecil. Kalau satu tempat aja pakai koper yang besar gitu kan. Nah, kalau ngomongin masalah tadi kan kata Kak Teli banyak yang nanya dari Instagram, dari WA juga, mungkin WA bisnis ya. Nah, cak mana cara Kak Teli mempromosi ke jasa Kak Teli ini? Cak itu. Nah, jadi kan strateginya lah, setiap ada event, setiap ada make upan Kak Teli posting, apa dengan cara Kak Teli buat status itu cak mana? Promosinya agak serak suaranya. Dia ini abis sakit, jadi apa-apa. Promosinya ya dari Instagram, dikencengin. Dikencengin di Instagram ya. Bener. Karena Instagram tuh sangat mempengaruhi banget bagi promosi kita. Maaf nih suaranya serak dikit nih. Jadi Instagram itu kan wadah untuk promosi. Jadi promosinya di Instagram. Nah, kalau TikTok agak kurang aku enggak. Kalau TikTok agak kurang ya. Tapi TikTok sekali booming, boom. Iya, FYP. Itu Kak Teli pernah nggak pakai yang berbayar gitu untuk naikin konten? Nggak pernah. Di Instagram juga nggak pernah? Nggak pernah. Oke, sejauh ini pengikut di Instagram Kak Teli sudah berapa? Sekitar 6.000 itu followernya, Asli? alhamdulillah insya Allah asli. Tanpa beli-beli ya? Enggak, kan sekarang kan hari ini kayaknya 10.000 lah beli. Iya kan, banyak banget MUA sekarang tuh yang udah hasil makeupnya pakai Remini, followersnya beli. Tahu ya Mbak ya Remini. Aduh, ya? itu Nggak pernah sama sekali aku pakai Remini Mbak. Iya benar, itu udah jadi huru-hara juga. Kemarin sempet kayak ada teman ketipu, kayak hasilnya tuh mulus
ya kan. Ketika datang alisnya miring sebelah. Yang sabar ya. Iya, itu Kak tadi kan katanya nggak pernah ya pakai Remini segala macam itu. Kadang ada juga orang yang pakai Remini sampai yang berbayar itu loh Kak. Kan Remini sekarang ada yang kayak free, ada yang bayarnya. Yang bayar itu lebih mulus lagi. Ini berdasarkan pengalaman aku mainin Remini ya. Itu berbayar kan, itu pastinya ngeluarin budget lagi tuh untuk Remini untuk mempercantik dan memperhalus make upnya itu. Kak Teli sendiri pernah nggak kepikiran kayak ya udah make upnya seadanya aja nanti tinggal diedit? Itu pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau Kak Teli sebagai penjual jasa ya, yang dimana memang jasa kakak itu dipandang dari hasil olesan tangan Kak Teli lah istilahnya, pernah nggak kepikiran? Nggak pernah sama sekali ya. Soalnya aku kalau make up, misalnya aku make up klien pertama, nah klien ini pasti bakal ngulang, insya Allah. Misalnya dia ada acara lagi, pernah sampai 3 kali dia ngulang, karena dia udah tahu hasil kerja tangan aku kan. Dan aku juga pernah coba Remini, aku edit kan pakai Remini kan, hasilnya itu nggak sesuai dengan hasil make up aku yang asli. Jadi aku anggap Remini ini nggak bagus, nggak cocok untuk di make up aku. Nah, pernah waktu itu aku buat konten, ini hasil make up aku yang asli dan di edit Remini itu jelek. Mungkin di make upan aku jelek, di Reminiin. Kecuali misal aku selfie atau aku lagi foto OOTD, pakai Remini cantik. Iya, biasanya cantik gitu ya. Tapi kalau aku ya, aku pribadi, make up aku Reminiin jelek. Jadi memang nggak semua make up yang kita pakai Remini itu jadinya bagus ya. Nggak tahu kenapa orang kalau ada MUA pakai Remini bagus, nggak tahu. Kalau aku jelek kalau aku. Kecuali kalau kita selfie, kita OOTD nggak pakai make up ya, dipakai Remini cantik. Iya, jadi kayak aku pernah lihat itu di Instagram yang kataku teman aku tadi itu kayak jadinya blush on itu nggak kelihatan Kak. Jadi kayak halus yang bener-bener kayak nggak make up, cuman matanya aja yang sama alisnya lah yang jadi bagus kan. Pas dia make upin teman aku jadinya kayak ya kan ada nih alis ditidurin pakai lem bulu mata segala macam, ngumpel Kak. Jadi waktu dia difoto atau diposting nih sama MUA-nya ke Instagram dia hasil make upan teman aku tadi, gumpalannya tuh hilang. Padahal kalau lihat aslinya itu kayak nggak banget gitu kan. Itu sama aja kayak ngebohongin publik nggak sih, kayak cara ini deh membohongi diri sendiri. Yang pastinya diri sendiri kan dibohongin, kan ini kan bukan make upan aku kok hasilnya begitu. Jadi memang kayak nggak real banget ya kalau untuk penjual jasa, dimana kayak Instagram itu merupakan jadi kayak apa ya, bisa dibilang portofolio lah Kak. Iya, kayak toko kita ya, misalnya kan kalau orang masuk nih mau belanja apa, dia lihat dulu. Kalau ini kan Instagram kan. Iya, benar. Dia lihat dulu Instagramnya, bagus nggak ya, cocok nggak ya dengan make upan selera klien. Nah dari Instagram itu nanti klien kayaknya cocok nih, ngebooking lah lewat bisa DM, bisa lewat WA-nya. Dan juga pernah ya. Ini make upnya nggak Remini, tapi ternyata hasil make up orang yang diambil. Jadi ngakuin bahwasanya itu karya dia. Benar. Udah ada kejadian kayak gitu. Itu di Palembang. Di Palembang. Wah, ngambilnya foto Mua Medan. Wah. Iya. Seberani itu ya, Kak? Berani sekali. Dan lucunya lagi, kan biasanya kita berpikir, oh biar nggak dicuri orang, watermark aja dikasih label kan. Dia labelin. Padahal Mua Medan itu nggak nge-labelin nama dia di foto atau di reelsnya. Ini di labelinnya. Jadi dia udah ngambil karya orang, dia labelin sendiri, diposting di media sosial dia. Itu bisa ketahuan kemarin kayaknya ada orang yang nggak sengaja terlihat mungkin ya. Karena kan Mua ini walaupun kita lingkupnya Indonesia, misalnya Malang, Makassar, pasti kita tuh saling tahu nggak? Misalnya Mua Malang, aku banyak yang tahu, oh Mua Malang ini, oh ini Mua Medan ini. Nah mungkin salah satu follower aku tahu, oh ini kan foto Mua Medan. Nah kayak gitu. Jadi memang bener-bener kayak ketahuan, ketangkep basah banget ya kayak. Nah ngomong-ngomongin itu kan
suka duka jadi MUA nih Kak, banyak banget mulai dari persaingan, terus juga media sosial jadi tempat Kak Teli promosi, terus juga ada lagi cerita-cerita di baliknya yang di booking vendor ternyata nggak jadi. Pastinya Kak Teli dari 2020 sampai sekarang 2024 itu punya penghasilan tetap dari aktivitas Kak Teli sebagai MUA ini. Pastinya dibandingin dari Kak Teli waktu jadi kata Kak Teli jualan dikit-dikit sama media sosial yang jualan-jualan online shop itu, kata Kak Teli kan alhamdulillah nih itu udah 3 kali, berarti 3 kali lipat lebih. Jadi terasa nggak sih perubahan ekonomi Kak Teli dari dulu sampai sekarang Kak Teli jadi Teli Sharon yang banyak dikenal orang? Kalau perubahan ekonomi alhamdulillah sangat kelihatan ya. Ya kita syukuri, kita alhamdulillah banget bisa begini, bisa kayaknya udah bisa misalnya anak mau apa ada kayak gitu kan. Ya bersyukur sekali sih. Cuman kemarin ya karena aku di jualan makanan sedikit-sedikit itu kan mungkin enggak jiwa aku jualan makanan mungkin ya. Kan kita kan kalau berdagang memang jiwanya yang di mana. Mungkin jiwa aku di MUA. Jadi aku bisa membawa profesi aku nih kayak kemana kayak gitu. Jadi kayak udah lumayan membantu ya Kak Teli ya pastinya tuh, apalagi Kak Teli suami istri kerja, aduh anaknya mama mau ini langsung berangkat. Enggak juga gitu Mbak. Kita dilihat dulu kan anak itu kan mau ini, emang perlunya kapan? Dilihat dulu. Apalagi anak yang besar ya, pasti udah bisa kayak punya wishlist atau kemauan dia kayak ini loh ma mau beli ini. Udah sekolah atau belum Kak anaknya? Sekolah kelas 1 ya. Jadi udah mulai banyak kebutuhannya ya. Iya, kalau aku ya mendidik anak kebutuhan yang pokok penting. Misalnya ini penting nih apa les kayak gitu. Buku penting kan ya. Kalau misalnya mainan sekali bukannya nggak dikasih, tapi ya dilihat dulu kan. Kita jangan sampai ngelihat mendidik anak itu seperti oh mau ya harus ya udah beli ya. Enggak, jadi jangan mentang-mentang kita ada kita beli enggak. Terakhir Kak Teli, sebelum kita tutup obrolan kita nih, dari tadi nggak kerasa ya udah 1 jam. Pesan-pesan Kak Teli buat teman-teman yang mau mulai jadi MUA atau mau mulai berusaha buat naikin perekonomian keluarga atau nambah-nambah penghasilannya hari-hari. Kalau pesen aku, misal kalian mau atau ada di bidang seni, misalnya jadi MUA, makeup artist ya, bukan artis ibu kota make upin, maksudnya artis tuh dari kata seni ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian ini kayaknya aku ada di jiwa situ, jadi semangat aja, kencengin promosi pastilah, dan jangan lupa berdoa. Pasti kita untuk di jasa ini bagus sih prospeknya, karena orang mau wisuda, nikahan, fashion show, zaman sekarang kan suka fashion show kayak gitu. Sangat bagus sih menurut aku. Aku nggak pikir kesini sebenarnya awal-awal. Maunya sih kerja kantoran. Atau jadi penyiar. Iya, bercita-cita. Makanya Kak Teli sering banget diundang di RRI karena cita-cita Kak Teli menjadi penyiar. Salah satu cita-cita, karena aku banyak cita-cita. Tapi MUA ini bukan cita-cita aku. Tapi makin kesini makin kerasa ya, jadi MUA tuh enak. Jadi makanya kalau teman-teman yang mau jadi MUA menjanjikan banget loh usaha ini ya. Bener, cintailah prosesi pernikahan kali. Maklum ya kan. Profesi. Cintailah profesi kalian, maka uang itu akan mendatangi diri sendiri. Iya betul. Jadi nggak ada paksa-paksaan. Intinya kalau aku dulu misalnya dipaksa jadi MUA, nggak bakat, nggak seneng kayak gitu di hati, kayak mau nggak mau. Nah ini benar-benar di hati aku, cinta aku di profesi ini, jadi seneng gitu. Nanti uang datang sendiri. Jadi happy juga ya ngejalaninnya Kak Teli Bener. pastinya, karena memang
Walaupun dari awal Kak Teli nggak mau ogah-ogahan, tiba-tiba udah kecemplung di MUA dan kerasan sampai sekarang udah nggak kerasa udah 4 tahun ya 2020. Cinta banget itu sampai bangun pagi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau mulai make upan bisa juga privat sama Kak Teli ya kan, atau kepoin Instagram Kak Teli di mana Kak Teli? Di Teli Sharon. Oke, di sana banyak banget yang nikahan juga boleh, mau nikahan, wisudahan, bridesmaid atau apapun bisa banget Kak Teli. Tapi jangan disuruh make upin mayat ya Kak Teli, kayaknya belum bisa. belum bisa. Oke, thank you Kak Teli ya udah jauh-jauh datang ke Studio Pro 4 kali ini setelah kemarin main-main ke Pro 2 dan Pro 1, sekarang di Pro 4. Terima kasih banyak Kak Teli dan juga nanti kita bakal ketemu lagi. Jadi pendengar Pro 4 di mana Berado, siang hari ini selesai sudah acara kita sama Kak Teli dan pastinya bakal ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tapi tentang kita bakal lanjut ke siaran kita siang hari ini, tapi untuk sesaat Mita pamit dulu dari ruang dengar teman-teman sahabat dan pendengar Pro 4 RRI Palembang. Pastinya masih di Sriwijaya Siang bersama Mita di Pro 4 FM, teman-teman ya. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.